Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Seminar Karya Ilmiah WOD Sari Amalia SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Salma, asal Buton Utara, kelas RPLC dengan NIM 22473095. Tujuan saya berada di sini yaitu untuk memaparkan proposal seminar karya ilmiah yang berjudul Nilai-nilai prososial anak di TK Negeri Matantahi, Buton Utara. Adapun pokok pembahasan yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Pendahuluan yaitu latar belakang. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, individu dan berkebutuhan. Individu berhubungan dengan individu dalam kehidupan sehari-hari karena makhluk sosial. Perilaku adapun latar belakang tersebut, anak usia dini disebut sebagai era emas karena memberikan kesempatan emas bagi anak-anak untuk belajar. Usia emas anak-anak adalah antara 0 sampai 6 tahun. Usia ini sangat menentukan dalam dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Pertumbuhan fisik dan mental mencapai puncaknya pada usia ini. Perilaku prososial merupakan tindakan yang dilakukan untuk menolong atau membantu orang lain yang mengalami kesulitan, walaupun tindakan tersebut tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi diri yang bersangkutan. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu pentingnya nilai-nilai perilaku prososial di TK Negeri Matantahi. Yang kedua, mendeskripsikan implementasi nilai-nilai perilaku prososial di TK Negeri Matantahi. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagaimana nilai-nilai perilaku prososial di TK Negeri Matantahi. Tujuan untuk mengetahui proses nilai-nilai perilaku prososial di TK Negeri Matantahi. Manfaat. Adapun manfaat ini terbagi 3, yaitu manfaat bagi peneliti, yang kedua manfaat bagi anak, yang ketiga manfaat bagi orang tua. Manfaat bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kompetensi sehingga dengan ini menjadi suatu motivasi. Yang kedua bagi anak, menjadi seseorang individu yang memiliki kecerdasan tinggi, mau bekerja sama, disiplin, taat, dan bertanggung jawab. Yang ketiga bagi orang tua, menambah ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai perilaku prososial. Kajian pustaka. Pengertian perilaku prososial. Perilaku prososial adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela dan spontan dengan maksud menguntungkan anak. Ini menunjukkan perhatian dan kepedulian anak terhadap anak-anak lain. Yang kedua, indikator nilai-nilai perilaku prososial. Anak-anak yang menunjukkan perilaku prososial menurut Beatty 2013 menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empati. Yang kedua, berbagi. Yang ketiga, kerjasama. Tiga, bentuk-bentuk perilaku prososial. Aspek perilaku prososial dapat dijadikan sebagai tolak ukur perilaku prososial. Ada beberapa perilaku prososial yang melibatkan tindakan prososial menurut Musen dan kawan-kawan, yaitu berbagi atau kesiapan untuk mengungkapkan emosi kepada orang lain dalam lingkungan senang atau sedih. Kedua, bersedia untuk mengulurkan tangan kepada orang lain atau menawarkan apapun untuk mendukung usaha mereka. Yang ketiga, kerjasama atau cooperating, yaitu kesiapan kerjasama antara orang lain untuk mencapai tujuan. Keempat, menjadi benar dan jujur.
dalam semua interaksi seseorang dengan orang lain. Kelima, memberi khususnya kesiapan untuk melakukannya secara sukarela. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Faktor-faktor yang spesifik mempengaruhi perilaku prososial antara lain karakteristik atau faktor situasional, meliputi kehadiran orang lain, kondisi lingkungan, dan tekanan waktu. Karakteristik faktor atau faktor penolong meliputi faktor kepribadian, suasana hati, rasa bersalah, distres, dan rasa empatik. Dan karakteristik atau faktor yang membutuhkan pertolongan meliputi menolong orang yang disukai atau menolong orang yang pantas ditolong. Berikutnya kajian relevan. Kajian relevan 1. Penelitian menyajikan kajian penelitiannya yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Faikatul Himmah dan Vestayumpi Rahmanawati, Sekolah Tinggi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, dengan judul Perilaku Prososial Anak Usia Dini di Sentra Bermain Peran di TK Al-Furqan Jember. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Ellen Prima dengan judul Upaya Guru dalam Menumbuhkan Perilaku Prososial Anak Usia Dini, Studi pada Guru di TK Khalifah Purwokerto, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Upaya Guru dalam Menumbuhkan Perilaku Prososial Anak Usia Dini, Studi pada Guru di TK Khalifah Purwokerto, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto. Perilaku prososial penting untuk ditumbuhkan pada anak usia dini agar anak dapat beradaptasi dan melatih sosial emosionalnya. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin Bashori, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dengan judul Menyemai Perilaku Jujur di Sekolah. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu. Penelitian ini telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sugiono 2013. Setting penelitian. Setting penelitian terbagi dua, yaitu waktu dan lokasi. Waktu adalah waktu penelitian Mei sampai Juni 2025. Lokasi di TK Negeri Matantahi yang beralamat di Jalan Poros, Ereke Bau-Bau, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. C. Unit analisis bersumber dari Kepala Sekolah dan Guru TK Negeri Matantahi. Subjek dari penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui tentang informasi yang dicari sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah 12 anak di TK Negeri Matantahi. D. Sumber data. Sumber data penelitian ini adalah dokumen yang berasal dari TK Negeri Matantahi. Loveland dalam Leksi J. Moleong 2004 mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terbagi tiga, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data: lembar observasi, wawancara, atau kuesioner. Berikut keabsahan data. Teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Moleong 2004. Berikut teknik analisis data. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu
dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari, tema dan polanya, data reduction, kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian atau data display. Dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan atau conclusion yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi gelap, yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari proposal seminar karya ilmiah saya. Terima kasih.